Halo kamerat semuanya, balik lagi di tutorial keprofesian. Kali ini kita akan belajar bagaimana pengolahan data hasil laser scanning dengan alat terrestrial laser scanning atau TLS menjadi produk BIM atau Building Information Management. Nah, untuk akuisisi datanya sendiri sudah dilakukan ketika sekolah keprofesian bersama dengan PT GPS Line Indo Solution. Kali ini akan dipaparkan bagaimana pengolahan data mulai dari instalasi Autodesk Revit hingga menjadi produk BIM. Oke, yang pertama akan saya jelaskan bagaimana menginstal Revit dari website Autodesk. Yang pertama, kita buka dulu websitenya autodesk.com education yang bagian software. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung sign in aja menggunakan akun Microsoft ITB-nya. Oke, ketika sudah sign in, langsung diisi dengan username dan passwordnya dan akan diarahkan ke halaman utama dari website ini. Setelah itu, teman-teman bisa langsung memilih produknya yang bertuliskan Revit dengan logo warna biru. Setelah itu tinggal dipilih aja dan menunggu proses instalasi selesai. Revit sudah dapat digunakan ketika proses instalasi selesai dengan mengklik tombol Start. Oke kamerat, langsung saja kita masuk ke proses pengolahan BIM dari data laser scanner yang akan dijelaskan oleh Mas Angger dari PT GPS Line Indo Solution. Oke teman-teman, jadi ketika kita melakukan scanning menggunakan laser scanner, pertama-tama tahap yang pertama itu adalah registrasi workflow. Saya beritahu dulu ya, gimana sih cara kita modeling di Revit itu. Nah, workflow yang pertama itu kita scanning dengan laser scanner. Nah, kemarin kebetulan laser scannernya yang dibawa adalah X7 yang sudah otomatis sudah terregistrasi seperti itu. Nah, hasil file registrasi hasil file yang dihasilkan oleh X7 itu biasanya adalah format LAS. Nah, format LAS tersebut kita convert terlebih dahulu di aplikasi Autodesk Recap. Nah, dari Autodesk Recap itu kita bisa menghapus noise-noise yang tidak kita inginkan, karena ini sebenarnya saya tidak hapus, saya biarkan saja supaya kita tahu gimana sih noise-noise-nya seperti itu. Nah, di Autodesk Recap sendiri kita convert filenya kita convert ke dalam format RGB atau RGS supaya bisa dibaca di aplikasi Autodesk Revit. Nah, untuk import input berupa file RGB atau RGS-nya di tab Insert. Nah, di sini ada Tools Input. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini kan sudah terlihat. Ini hasilnya. Ini merupakan file yang berisi input dengan format RGB atau Autodesk Recap Project File seperti itu. Habis itu kita open dan terinput. Nah, teman-teman, gimana sih mungkin supaya lebih cepat aja ya, ini kan sudah terbangun. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, gimana sih cara input ke dalam aplikasi Revit seperti itu, apakah langsung termesh atau gimana, seperti itu. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu,
point cloud di aplikasi Revit merupakan sebagai referensi dalam menggambar dengan dimensi aktual yang sesuai pada lapangan, seperti itu. Untuk mengejar dimensi yang aktual atau model yang sesuai dengan point cloud, kita biasanya menggunakan tools yang namanya in place. Sebetulnya tools yang ada di sini bisa digunakan semua teman-teman, tapi tergantung lagi dengan bangunan atau objek yang kita modelkan. Objek atau model yang kita modelkan itu sudah presisi, bentuknya sudah sesuai standar pabrikan, atau memang objeknya sesuai ukuran, dimensi, dan tidak ada kendala lain dalam pekerjaan konstruksinya, maka kita bisa menggunakan kita dari ini teman-teman, supaya mempercepat pemodelan kita. Namun kita perlu adjustment lagi apabila point cloud atau bangunan itu tidak sesuai, atau bentuknya yang mungkin ada sedikit melenceng atau bengkok seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan tools yang namanya model in place. Nah, contohnya seperti ini. Coba saya ajukan modelnya. Di tempat kemarin waktu scanning, saya ngenotis bahwasanya ada kolom yang sedikit miring karena di situ ada pohon. Nah, di sini pun kita modelkannya tidak tegak lurus, tapi kita mengikuti point cloud-nya seperti ini. Nah, karena point cloud-nya miring, jadi kita benar-benar menggambar aktual sesuai point cloud yang dihasilkan oleh laser scanner. Seperti itu. Nah, udah terbayang kan apa fungsi dari laser scanner dalam dunia konstruksi? Seperti itu. Nah, kita pun juga bisa mengetahui diameter pohon ini berapa sih dari hasil point scanner tadi. Coba kita lihat. Nah, kita bisa mengetahui berapa diameter pohon ini. Gitu. Nah, itu salah satu manfaat dari laser scanner dalam dunia konstruksi dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhan kita mau kemana arahnya. Nah, oke. Kita coba modeling satu kolom ya, yang ada di teras bangunan teman-teman. Kita coba terus. Nah, di sini ada tiang teman-teman. Nah, dalam akuisisi laser scanner perlu diketahui dalam pengakuisisiannya kita harus minimal dalam 4 arah pengakuisisiannya supaya hal-hal yang seperti ini dapat dihindari. Misal kita kan scanning di sini, ini udah ada area hasil scanning pertama gitu ya. Nah, scan keduanya kita bisa ke arah sini supaya mendapat objek yang ada di sini seperti itu. Nah, kalau seperti ini, kolom ini namanya kolom, ini bisa kita interpolasi saja ukurannya. Kita coba kita modelin di model in place. Oke. Di sini ada banyak disiplin ilmu, ada arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, piping, bahkan infrastruktur juga masuk seperti itu. Nah, karena ini adalah kolom arsitektur, kita anggap saja kolom arsitektur seperti itu ya. Kita pilih Halo, teman-teman, apakah suara saya terdengar? Atau saya dengar, Pak? Aman, share screen. Share screen juga masih bagus ya, masih lancar ya? Lancar, Pak, lancar. Oh, lancar. Ini soalnya di device Mbak Feby agak lemot gitu. Kalau misal ada suaranya patah-patah atau presentasinya patah-patah gitu, tolong ngomong ya teman-teman ya. Oke, siap, Mas.
Oke. Jadi Ya. kemarin. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke filter 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 listnya di tab arsitektur. Nah, kita pilih yang namanya kolom. Nah, kerja kolom. Nah, di sini ada banyak pilihan teman-teman. Extrusion, blend, revolver, sweep, sweep blend, dan void form. Nah, ini di extrusion sampai sweep blend ini adalah bagaimana kita membentuk atau modeling model yang kita mau, tergantung objek yang kita pilih, tergantung objek yang ditangkap oleh laser scan seperti itu. Nah, void sendiri ini adalah bidang yang tembus. Nanti coba saya tunjukkan gimana apa sih void ini gitu. Oke, kita masuk ke extrusion saja. Kita pilih dulu kita mau gambar di box plan yang mana. Kita halo, ada gangguan nggak, Mbak? Aman, Mas. Aman. Oke. Aman. Ya. Oke, kita pilih level 1 karena saya mendefinisikan lantai ini di level 1. Oke, masuk level 1. Ini kolomnya rectangular. Kita coba. Nah, maksud dari interpolasi itu gini, teman-teman. Ini kan bentuknya L. Boleh komen ya, ini kolomnya atau tiangnya ini bentuknya gimana? Saya cuma menginterpolasi aja. Bahwasanya kolom ini bentuknya persegi. Benar atau salah ya? Karena di bagian sisi sini ini tidak terscan. Boleh lihat agak zoom out nih, Mas. Tidak terbayang. Nah, di sini. Nah, di dekat pohon dia. Di sini nih. Oh. Nah, Oh iya. ini bentuknya segi 4 atau persegi atau Yang kayu. persegi. Yang kayu itu ya, Mas? Iya. Itu segi 4, Mas, kayu berdiri, emang ada kayu di situ tegak. Oh, persegi 4. Ya, buat nopang Ya. atap. Oke. Saya tidak ikut akuisisi seperti itu. Oke, ini persegi 4 ya. Oke, kita buat tingginya di diameter coba. Nah, ini udah mulai lihat nih modelnya seperti ini. Nah, teman-teman perlu diketahui juga, kolom itu kan ada materialnya, itu. Karena masnya tadi bilang kolom ini luasannya kayu, kita jadikan wood seperti itu. Tergantung materialnya apa di situ. Kalau ini beton ya beton, kalau ini kayu ya kayu, kalau ini aluminium ya kita definisikan materialnya juga aluminium. Ini adalah kolom kayu. Nah, coba ini. Ini adalah materialnya kayu. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Mungkin teman-teman bisa bantu ukur ya besok atau mungkin kapan gitu. Berapa sih dimensinya? Kita coba lihat dimensinya yang ada di sini yang kita hasilkan dari hasil scanning dan pemodelan di Revit. Boleh izin bertanya, Mas? Oke, boleh. Berarti kita itu nggak bisa langsung ikutin dari point cloud-nya aja ya, Mas? Tetap harus diukur langsung, misalkan pakai meteran gitu ya, Mas? Bisa langsung. Jadi ini bisa langsung diukur. Ini sebagai pembuktian aja teman-teman. Besok ukur deh, ini kolomnya berapa sih? Berapa kali berapa? Coba ini kan bisa scanning dari 4 sisi nih. Ini sempurna nih hasil point cloud-nya. Jadi ini berbentuk persegi 4. Nah, kita coba uji akurasi aktualnya berapa gitu dimensinya. Seperti itu. Oh iya, oke, Mas. Oke, gitu ya. Coba deh, ini berapa ya?
Ini dimensinya 308,3 mm teman-teman ya. Coba besok dilihat berapa sih dimensi kolom yang kayak ini. Coba ya. Ini 365,9. Coba dilihat besok berapa dimensi aktualnya. Coba sendiri aja. Nah, itu salah satu manfaat teknologi laser scanner, teman-teman. Kalau misal nih dimensinya nih ini misalkan aja ya, misal gedungnya tinggi itu. Nah, laser scanner itu bisa nyekan objek yang tinggi tersebut untuk diketahui dimensi aktualnya berapa tanpa susah-susah kita meterin manual gitu, teman-teman. Jadi lebih cepat dan lebih hemat biaya dan lebih aktual kalau kita menggunakan laser scanner. Itu, teman-teman. Nah, ini adalah hasil pemodelan gedung seperti ini. Ini ada beberapa objek yang tidak saya gambarkan seperti seperti objek-objek kayak kursi, kayak ada gitar mungkin di sini, ada kayak drum mungkin tidak saya gambarkan atau tidak saya tampilkan di dalam aplikasi Revit. Tapi bisa nanti itu kalau kita mau menambahkan objek-objek tersebut, saya hanya menggambar si dindingnya berapa, menggambarkan dindingnya seperti jendelanya atau pintunya seperti itu. Nah, salah satu manfaat yang saya ulang-ulang dari tadi adalah salah satu manfaat laser scanner, kita mengetahui dimensi suatu objek yang kita scanning. Nah, salah satunya adalah dinding ini, teman-teman. Dindingnya teman-teman ini bentuknya seperti ini. Coba mungkin boleh dicek betul nggak ini agak nggak simetris nih di bagian sini, di ruangan. Saya kurang tahu ini ruangan apa. Dia agak miring, agak nggak simetris gitu. Ini simetris nih. Nah, seperti itu. Nah, salah satu manfaat laser scanner adalah kita tahu konstruksi ini terbangun seperti apa, apakah sesuai dengan gambarnya, ataukah berbeda jauh. Nah, dalam dunia konstruksi sendiri, tersebut adalah suatu hal yang penting, apalagi di bagian strukturnya. Kalau misal kolomnya geser berapa senti gitu, yang melebihi ketentuan standar nasional Indonesia, tersebut juga akan berpengaruh pada kekuatan bangunan tersebut, gitu, teman-teman. Sebenarnya banyak hal lagi yang kita bisa dapat dari laser scanner. Ini adalah di bidang konstruksi. Ada juga kita bisa mungkin nanti ke bidang, ini kan gedung, ada yang jembatan, ada yang jalan, ada yang ya tergantung kebutuhan kita, teman-teman. Kita mau arah kemana. Kita juga bisa mengetahui objek-objek atau benda-benda yang ada di sini. Ini juga bisa masuk ke dalam aset manajemen seperti itu. Jadi laser scanner nggak hanya cuma scanning aja doang gitu doang, nggak. Bisa jadi kita masuk ke dunia inspeksi dan hal lain sebagainya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan gitu, atau Mas gambarnya ini gimana sih gambarnya, atau gimana seperti itu. Ya itu Mas, yang tadi yang kedua, cara gambarnya tadi gimana ya Mas, untuk apa? Untuk setiap dinding, karena kan kalau dinding berarti kan nggak ada point cloud-nya gitu ya, apa di yang kosong-kosong itu digambar apa gimana ya Mas? Mungkin boleh. Iya, betul.
Jadi objeknya itu seperti ini. Saya menggambarkannya seperti ini. Nah, ini adalah hasil scanning atau point cloud dari X7. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Yang bolong-bolong ini adalah tembok teman-teman. Gitu. Nah, untuk penggambarannya, untuk pengajuan gambarnya, referensi gambarnya ada di sini. Jadi kita mengisi yang bolong-bolong ini. Kalau ini ada jendela, gitu. Ini ada jendela ya. Nah, nanti kita bolongin menggunakan plus point tadi. Oke, coba saya gambarkan aja ya. Oke, coba saya di sini. Nah, coba. Nah, di sini kan ada tembok nih. Saya mau konfirmasi ke teman-teman. Ini temboknya memang miring seperti ini atau bagaimana? Ya mas, temboknya seperti itu. Menurun seperti ini ya. Oke. Kita coba gambarkan. Potong dulu di sini. Nah, ini kan sisi tembok nih, yang poin code warna orange. Kita masuk ke tab arsitektur, kita ke model in place. Saya ulangi kembali, kenapa kok model in place? Karena ini kan temboknya tidak diketahui dimensinya berapa dan kemudian seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Kita coba modelin dengan referensi dari point cloud. Kita masuk ke arsitektur, kita masuk ke menu walls, kita namai juga ini penting. Advance. Nah, karena bentuknya ini lurus-lurus aja, maksudnya tidak bengkok atau meleak seperti ke kanan ke kiri, tidak zigzag seperti itu. Nah, kita masuk ke tab extrusion saja di tab model in place. Nah, sekarang kita mengatur materialnya mau pakai apa, karena di sini adalah dinding. Saya sudah membuat material dinding di dalam. Nah, grafiknya boleh kita atur teman-teman. Kita mau ke warna kuning boleh, ke hijau, ke ungu. Itu tergantung kebutuhan teman-teman, tergantung objek warna yang kita scan seperti itu. Nah, karena ini untuk dindingnya warna orange, kita pakai warna orange. Surface patternnya kita nol saja, nggak masalah. Itu kita. Nah, kita pilih materialnya. Kita masuk ke Average Library. Karena di sini dinding, kita menggunakan paint saja. Baik, oke. Mbak, tolong edit ya. Tolong edit.
Nah, tergantung teman-teman, apakah kita mau glossy, opaque, metallic, border coat road, border coat smooth, tergantung kebutuhan teman-teman sih. Itu saya pilih yang biasanya flat dan mati. Itu. Nah, kita sudah mengatur materialnya, kita mulai menggambar. Kalau lihat dulu warframe-nya di level 1, ketinggiannya kita di 3 meter. Ini dalam meter mili ya, milimeter. Nah, coba kita mengikuti bentuk dari point-nya. Bentuknya. Nah, kalau misal garis yang kita bawa ini tiba-tiba tegak lurus saja, kita tekan tab pada gitu. Nah, itu akan mengikuti kursor mana arah kita menggambar. Begitu. Coba sampai sini aja. Oke, karena ketebalan dindingnya tidak kita ketahui, kita coba interpolasi aja ya. Ini terserah teman-teman sih, ketebalannya mau berapa itu tergantung preferensi teman-teman aja. Karena di sisi bagian sini ini tidak terscan. Gitu. Oke, nah, oke, kita lihat untuk tiga dimensinya. Nah, dindingnya masih tegak lurus nih teman-teman. Cara kita memotong supaya sesuai dengan point rootnya, kita masuk ke tab grid, kita pilih void. Nah, di sini nih kegunaan void, yaitu untuk memotong atau memilih bidang untuk menjadi bolong atau terbukanya seperti itu. Nah, kita set dulu, kita gambarnya gimana. Nah, di bidang sisi ini ya. Oke. Teks ini nih. Dari nah, ini poin code-nya sedikit tidak terlihat ya, sama-sama terang aja. Nanti kita bisa adjustment lagi poinnya ini. Nah, poinnya ini sudah tergambar. Nah, tapi di sisi ini, maka dari itu kita perlu adjustment lagi void ketebalan voidnya. Kita geser supaya tembus, supaya dindingnya bolong. Kita pilih bentar. Oke.
Nah, diborong ya. Coba kita adjustment lagi void-nya. Kita klik figure-nya, kita edit in place. Nah, di sini mungkin belum terlihat ya, kita tap aja di layar keyboard. Nah, adjustment lagi. Lagi lihat terus. Nah, fungsi void tadi adalah memotong bidang yang sekiranya kita tidak gunakan. Nah, kita bisa adjustment lagi nih bidang ini. Misal nih kurang ke atas, kita tinggal tarik aja nih bidangnya seperti ini. Nah, ini miring kan? Gitu. Oke. Oke, seperti itu. Itu juga, void itu juga kita gunakan ketika ada objek dinding nih teman-teman. Nah, kita coba matikan voidnya. Nah, untuk melubangi dinding ini, kita juga menggunakan void seperti itu supaya kita bisa menggambar objek jendela. Nah, seperti ini. Kita coba ke atas. Nah, sudah mulai lihat. Ini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Saya ingin bertanya lagi, Mas. Oke. Berarti untuk menggambar si objek-objek ini tuh kita juga harus tahu ya itu tuh kira-kira terbuat dari apa gitu atau nggak perlu ya, Mas? Kayak misalkan ini kan ada yang bentuknya beda, Mas, yang untuk penyangganya jendela terus ke dinding gitu ya. Sebetulnya itu perlu diketahui. Misal nih materialnya apa sih yang kita scan gitu, kita juga harus mengetahui material-material yang mau kita scanning. Nah, contohnya ini, saya kira tadi ini adalah kolom beton, ternyata adalah kolom kayu gitu. Supaya kita tidak misinformasi ketika kita modeling objek yang kita scanning seperti itu. Itu tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, Mas. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah, Mas. Cukup. Makasih, Mas. Oke. Sebetulnya dalam menentukan material itu juga kita bisa melihat secara visual dari fisik. Kita tidak ikut dalam akuisisi.
biasanya seperti itu. Untuk mengetahui material ini apa sih? Kalau misal ceiling nih atau plafon, biasanya kan dari PVC atau yang lain-lain gitu. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah kita saat kita akuisisi objek atau akuisisi di lapangan, kita bisa menyentuh langsung. Ini maksudnya di aluminium kah, atau beton kah, atau kayu kah, itu perlu di-adjustment lagi teman-teman, supaya tidak ada miss ketika kita menggambarkan modeling grafik seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Mas, makasih Mas jawabannya. Oke. Eh, kalau boleh tahu nih teman-teman, ini mahasiswa geodesi semua ya? Atau mungkin ada di luar geodesi? Kenapa tadi Mas? Maaf. Ini yang masuk di Meet ini mahasiswa geodesi semua ya? Iya Mas, geodesi semua Mas. Betul. Oke. Banyak sih manfaatnya teman-teman laser scanning di dunia konstruksi. Nah, mungkin saya lanjut ke itu ya teman-teman ya. Bagaimana sih kita membuat animasi atau render di aplikasi Revit ini dalam bidang scan to print. Kita masuk ke tab view, kita masuk ke Twinmotion. Oke, coba menganimasikan. Mungkin ini saya hanya memberikan sampai material-materialnya saja ya teman-teman. Nanti hasil render, mungkin processing renderingnya sudah saya cukupkan saja. Mungkin nanti saya share hasilnya kayak gimana gitu aja ya, supaya tidak memotong waktu. Lihat Mas. Nah, ini adalah gedungnya teman-teman yang saya coba modelkan. Coba masuk sisi ada ruangan. Sini ada ruangan. Itu masuk sini ada ruangan. Nah, sini seperti itu sih. Nah, mungkin kita perlu adjustment lagi sih teman-teman terhadap material-material ini. Biasanya misalnya asbes nih atau usuknya nih, ini kan warna putih, mungkin di lapangan warnanya hitam atau ya mungkin juga putih, tapi saya kurang tahu sih warnanya apa. Untuk kita coba rubah nih warnanya di item, kita masuk ke metal, kita pilih nih warna yang sesuai dengan di lapangannya, warna apa sih. Coba nih warna panel geser aja. Nah, komponen yang sama dengan objek yang satu ini, dia akan langsung berubah warna juga nih teman-teman. Nah, seperti itu.
asbesnya nih. Kan asbesnya itu nih warnanya abu-abu. Material masuk ke recovery, masuk ke ini bagus. Nah, seperti ini. Nah, ya nih udah berubah warna nih. Kita coba masuk nih, ceilingnya kita ubah. Yang di lapangan kan saya tahu warnanya warna putih. Kita coba nih, kita ganti warnanya. Kita ganti warnanya. Gitu. Kayak aku bukai gitu ya. Ya, bisa ubah warnanya juga di sini. Merah, ungu, biru, hijau, kuning, dan sebagainya. Sesuai dengan warna yang ada di lapangan. Gitu. Di sini ada lampu. Saya juga modalkan lampunya seperti itu. Izin tanya boleh Mas? Boleh. Berarti softwarenya Twinmotion ini khusus untuk visualisasi kayak biar lebih enak dilihat aja ya Mas sebenarnya di luar Revit ya? Betul, seperti itu. Aplikasi untuk merender model kita yang kita buat di Revit. Oh gitu, berarti kalau misalkan dibuat animasi pun akan dibuatnya di Twinmotion ini ya Mas? Betul, seperti itu. Oh iya, ya, Mas. Kalau mau merender gambarnya aja, cuma sebatas gambar, sebetulnya di Revit bisa. Tapi kalau misal kita mau ke animasinya, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Enscape, Twinmotion, terus apa lagi ya? Banyak sebetulnya yang bisa connect dengan Revit seperti itu. Nah, enaknya di Twinmotion ini, dia itu sudah connect dengan Revit. Dan dia juga mendukung yang namanya digital twin. Jadi, 1:1 dengan di dunia nyata seperti itu. Kita mau coba nih, mau kasih orang, itu bisa di sini. Aplikasinya lebih ringan sih, menurut saya, dibanding Escape dan lain sebagainya. Kita mau buat animasi orang di sini juga bisa. Kita bisa gerakan orang juga bisa, mau jalan-jalan juga bisa. Jadi itu lebih enaknya gitu. Kita bisa memvisualisasikan objek dengan nyata di aplikasi dengan lebih apa ya, lebih mudah lah, lebih familiar seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan sering-sering aja. Mungkin kalau boleh nanya kembali ke Revit boleh ya Mas? Boleh. Saya tuh bingung, ini kan waktu di Revit ada banyak apa ya, banyak waktu point-pointnya nyala itu kan ada banyak objek yang mengganggu gitu ya. Jadi sebenarnya itu tuh nggak perlu difilter ya Mas waktu datanya dimasukin ke Revit. Untuk memfilter kayak noise seperti ini itu sebetulnya di aplikasi Recap. Kita mau ngilangin nih noise kayak pohon ini nih. Pohon ini bisa dihilangin di aplikasi Recap. Selain menghilangkan juga kita mengkonvert file asli dari laser scanner, kita bisa convert ke dalam file RCP atau WAS yang didukung aplikasi Revit seperti itu. Karena di aplikasi Revit ini dia hanya mendukung point cloud dengan file RCP atau RCS dari aplikasi Autodesk Recap. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kembali? Baik Kamrat, itulah tadi rangkaian proses pengolahan data laser scanner menjadi BIM.
di tutorial keprofesian kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial keprofesian selanjutnya. Terima kasih.